Mas Abi. Saya lagi pengen sendiri. Kamu turun aja, Sal. Enggak, saya nggak mau turun. Mas Abi cerita dulu dong ke saya. Udah beberapa hari ini Mas Abi tuh kelihatan banget gelisah. Ada apa sih, Mas? Apa ini ada hubungannya sama penculikan kemarin? Mas Abi udah tahu siapa yang nyulik. Dia sengaja ya mau nyakitin Mas Abi. Sudah bilang gak usah banyak tanya, bisa gak sih? Saya lagi butuh waktu untuk sendiri. Maya salah ya? Kalau saya khawatir. Saya cuma nggak mau Mas Abi kenapa-napa. Saya nggak mau sampai kehilangan Mas Abi lagi kayak kemarin. Sekian lamamu. Kan, baru dipuji sedikit. Langsung kayak orang mau nangis. Mas Abi, baru aja muji-muji tapi udah ngeledek lagi. Mas Abi tuh romantisnya nggak totalitas. Ya udah, saya ke ruangan saya dulu ya. Selamat siang, Pak. Mau cari apa? Bapak lagi cari sepatu buat anaknya ya? Usia berapa, Pak, anaknya? Laki-laki atau perempuan? Biar saya bantu pilihin. Belum sih. Oh, istri Bapak masih hamil ya? Kalau begitu, yang ini aja, Pak. Ini bagus kok buat yang baru lahir. Ini model terbaru, Pak. Sisa warna pink sama biru. Tapi kalau Bapak belum tahu janin anak Bapak, lebih baik ambil yang warna biru aja. Saya juga mau segera punya anak nanti. Tapi sebelum itu, saya harus selesaikan semua masalah yang sedang terjadi saat ini. Keselamatan kamu adalah yang paling utama sekarang. Saya nggak mau kalau kamu sampai kenapa-napa. Saya mau ketika kamu mengandung dan melahirkan anak kita nanti, kamu tetap bahagia dan gak stres. Kalau pintu kebuka, gue duluan dong yang mati, nggak bisa tidur duluan. Nggak mau, iya emang lu pantas mau gue tau sayang, nggak mau. Sayang aku di situ aku mati duluan. Kalian itu nggak waras ya, sempet-sempetnya berantem gitu gini. Ya makanya kamu di situ. Ya udah aku di sana. Nggak mau, ih bodo amat.
senjata kalian. Jadi kamu asistennya anaknya Ruslan? Iya Pak, saya asisten pribadi Abimana Sudirja. Saya heran, ada keperluan apa kamu kesini? Saya sama Ruslan dan keluarganya udah hilang kontak. Gini Pak, saya lagi cari informasi mengenai orang terdekatnya almarhum Pak Ruslan. Apa benar? Bapak sangat dekat sama Pak Ruslan dulu. Ya, Pak Ruslan adalah sahabat saya. Apa Bapak kenal dengan istri pertamanya Pak Ruslan? Si Bulan maksudnya. Ya, Ruslan sering mengeluh dan dia membuat Ruslan sangat menderita. Saya senang Ruslan memilih untuk meninggalin dia. Apa Bapak tahu dia di mana? Setelah Ruslan dan wanita itu pisah, saya tidak pernah dengar kabarnya lagi. Sayang, coba cek penjahatnya nanti bangun lagi. Coba cek. Nanti dia bangun lagi.
Hasil. Hasil dia pingsan ya. Sayang, turunin. Turun aja sendiri, ble. Capek suruh naik. Lagi orang dia naik kok minta tolong. Sekarang ambil tali buruan. Kita harus ngikut dia biar kita aman. Nah, enak loh. Rasain tuh di penjara nanti. Cepet sayang. Tali. Cepet sayang. Sayang. Cepet ikat. Masuk. Bos, kayaknya Abimana sudah mulai menyadari, bos, siapa dalang dibalik penculikan dia. Soalnya anak buah Abimana juga sekarang sudah mulai mencari informasi tentang bos dan ibunya, bos. Bagus. Tapi tidak semudah itu untuk mendapatkan saya. Terus apa lagi? Istrinya Abimana, bos. Dia sekarang bekerja di kantor dan dikasih divisi sendiri. Divisi Interior Design. Permisi, bos. Sepertinya saya akan lebih mudah untuk mendekati kamu. Mengejar. Ya Tuan Muda. Dodi, ke ruangan saya sekarang cepetan. Baik Tuan Muda. Cepetan yang bener ikatnya. Oh, makanya kerja lu. Marah mulu kerjaan lo. Gue bantuin doa juga. Udah nih. Sini sayang deket aku aja. Kayaknya ini bakal aman buat sementara. Ya apaan sih? Gak pada deket-deket. Bentar. Aku harus geledah dia dulu. Takutnya dia masih megang senjata lagi. Iya bener sayang. Ada handphone. Iya pegang aja. Pas banget ada sinyal. Yes. Aku telepon polisi dulu ya. Oke. Biar kita semua cepet aman. Iya bener. Cepetan sayang telepon. Halo? Halo Pak Polisi. Saya Reno. Saksi mata kejadian pembunuhan yang sekarang ada di Tegalwarna. Tadi penjahatnya kesini. Dan kita bertiga berhasil meringkusnya. Tolong Bapak segera datang ke sini ya. Terus bantu amanin. Kami akan segera koordinasi di pimpinan setempat untuk memberikan bantuan secepatnya. Dan kami akan meminta mereka mengantar kalian ke Jakarta. Baik Pak, terima kasih. Saya tunggu. Gimana? Kata polisi kita bakal segera aman dan kita bisa pulang ke Jakarta. Ih, Intian gak usah dipeluk. Sana, nggak mau. Masih aja berantem. Orang udah seneng juga. Pak, bawa mobilnya cepetan dong, ngebut dikit ini. Kenapa sih pelan banget? Kapan sampainya kalau begini? Iya, Ma, iya. Ini juga udah ngebut. Hobi banget sih marah-marah. Apaan? Ngebut-ngebut apaan? Pelan banget kayak gini. Kasihan Sarah tahu. Coba tuh lo cek dulu iketannya udah bener apa belum? Coba. Ih, udah coba aja cek sendiri, nyuruh lo kerja. Ntar kalau dia bangun lagi lo ya yang salah ya. Iya. Udah masih mau berantem lagi nih. Nanti kalau penjahatnya bangun gimana? Sayang, aku boleh minjem handphonenya nggak? Aku mau telepon mama. Udah kasihan.
Ya udah pakai aja. Mama. Sirik aja lu. Peluk, payuk, payuk, payuk manja, payuk manja. Gak usah dipeluk apa? Gak usah peluk-peluk. Ini kamu meluk aku, Sarah. Ih, tadi kamu peluk-peluk dia, jangan peluk-peluk dia, peluk aku aja. Repot hidup lah, sana lo nelfon mak lo. Gak mau. Udah aman, Jangan peluk. Ya udah sana. Udah. Gak mau. Kenapa masih pada berantem sih? Sayang, kamu jangan peluk-peluk dia ya. Iya. Halo, Mah. Iya sayang, nih mama sama papa lagi on the way ke situ, kamu tungguin ya. Mama. Aku nelpon mama itu karena aku mau bilang mama sama papa mendingan gak usah jadi jemput aku ya. Kamu nih gimana sih? Tadi nyuruh papa sama mama suruh ke situ, suruh jemput kamu. Sekarang malah enggak, gimana sih kamu ini? Ih, makanya mama dengerin dulu dong. Jadi penjahatnya itu udah ditangkap. Nah, terus polisi lagi on the way ke sini buat jemput aku sama yang lain buat pulang ke Jakarta. Jadi papa sama mama mendingan putar balik aja, oke? Beneran Sarah udah ketangkep? Iya bener, Pak. Udah deh, mendingan sekarang papa sama mama pulang aja karena aku nanti dianterin sama polisinya pulang ke Jakarta, oke? Ya udah syukur deh kalau begitu. Ya udah sayang, mama tunggu di rumah ya, kamu hati-hati. Hati-hati di jalan ya Sarah. Bye sayang. Payuk manja, sayang aku. Udah. Gak mau. Jangan pada ribut. Udah, gak usah ada yang pelukan sekalian. Udah, pada ribut aku pusing. Pak, sekarang putar balik kita pulang ke rumah. Selesaikan masalah kita yang belum selesai tadi. Apalagi sih Ma, udah selesai. Belum selesai. Udah Ma. Putar balik. Halo, gimana? Udah ketemu? Oke, kita ketemu nanti malam. Masuk. Ya Tuan Muda. Kamu lihat, ya. Saya mau kamu lacak alamat email ini. Saya ingin tahu keberadaannya di mana dan siapa yang mengirim ini ke saya. Baik Tuan Muda, saya kerjakan sekarang. Ya sekarang cepat. Baik Tuan. Silakan. Mbak. Mau ketemu dengan Tuan Muda. Silakan masuk, Pak. Tuan Muda Abimana sudah menunggu. Emang enak ditangkap, dipenjara kan? Makan tuh penjara. Makanya jangan macem-macem sama anak muda. Wah, hati-hati Bapak penjahat. Makan tuh penjara. Sebaiknya kalian sekarang segera pulang ke Jakarta ya. Ayo, silakan, mari. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Pulang. Sini aku bantuin. Kurang ajar orang itu ya. Dia udah berani terang-terangan mengancam keselamatan istri saya. Saya harus cari tahu siapa yang berani ngancam ini. Ajar semuanya. Ya ampun Mas Abi. Kenapa sih ngukain tangannya sendiri kayak gini? Mas. Gak apa-apa. Cuma ada sedikit masalah kerjaan. Sekian
Mas Abi. Ini sampai merah kayak gini. Yaudah sebentar ya, saya cariin obat dulu. Nggak apa-apa, nggak usah. Nanti juga sembuh sendiri kok. Gimana mau sembuh kalau nggak diobatin? Ini memar kayak gini nanti bisa bengkak loh. Udah sebentar ya, tunggu di sini, saya ambilin Nggak obat dulu. apa-apa, nggak usah. Nanti juga sembuh sendiri. Permisi Tuan Muda. Amanda? Saya mau kasih tahu kalau tamunya Tua Muda udah datang dan lagi nunggu di ruang tunggu. Oke, yaudah. Saya langsung ke sana ya. Tapi diobatin dulu ya tangannya. Iya. Nanti setelah habis saya ketemu sama klien, oke? Ya udah, tapi nanti diobatin ya. Iya. Oh ya, Amanda. Nanti kamu bilang sama orang IT ya. Kalau mereka udah menemukan hasilnya, langsung kasih tau David. Biar David yang langsung beresin semuanya. Ya? Baik. Saya tinggal. Udah, saya tinggal dulu ya. Aduh sayang, ini perjalanannya masih jauh banget lagi. Aku jadi ngantuk dah. Peluk aku dong. Nanti kamu bangunin aku ya kalau udah sampai ya. Iya, tapi ini lepas dulu. Sayang. Udah diem. Peluk aku. Peluk gak? Peluk. Apa-apaan sih dia? Sengaja banget mesra-mesraan di depan gue. Mana Renonya juga diem aja lagi. Lagian gue ini kenapa sih? Kenapa sekarang jadi orang bodoh kayak gini coba? Padahal dari dulu gue paling benci liat laki-laki selingkuh. Tapi kenapa sekarang gue malah rela aja diduain cara terang-terangan kayak gini? Kemana sih harga diri gue? Reno juga jadi cowok gak tegas lagi. Dia anggap gue apa sih selama ini? Bodoh, gue bener bodoh tau gak? Cuman gara-gara gak mau kalah dari si Sarah, gue jadi cewek bego yang mau diselingkuhin. Jijik tau gak sih An? Gue gak bisa kayak gini terus. Ini bukan gue seorang anak yang seharusnya gak jadi cewek hina kayak gini. Secepatnya gue harus putusin si Reno. Aduh, maaf. Kamu? Kamu? Kamu ngapain di sini? Ini kan kantor suami saya. Kebetulan saya juga kerja di sini. Kamu sendiri ngapain di sini? Ya ampun, saya lupa. Kamu kan istrinya Abimana Sudirja ya? Jadi kamu kerja di sini? Iya. Kamu luar biasa banget ya. Suami kamu usahanya di mana-mana, tapi kamu masih mau aja kerja. Ya habisnya daripada di rumah aja, mendingan kan saya bantuin suami saya kerja di kantor. Kamu betul-betul contoh istri idaman ya. Oh bisa aja deh. Oh ya, kamu belum jawab pertanyaan saya. Kamu ngapain ada di sini? Mau meeting Mau meeting sama siapa? sama suami kamu dong. Join bisnis. Oh ya? Oh jadi klien yang mau diketemuin sama suami saya itu kamu? Gak nyangka banget. Tapi saya seneng kok dengernya. Doain ya. Semoga bisnis kita lancar, sukses. Amin, pasti saya doain dong. Ya udah kalau gitu saya ke ruangan meeting dulu ya. Kapan ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Permisi. Kalau alamatnya sih benar.
Tapi kok sepi ya? Aku cari tahu dulu deh. Ya, halo? Halo, selamat siang Pak David. Maaf mengganggu, saya cuma mau kasih tahu. Saya sudah menemukan alamat pengirim email yang mengancam Tuan Muda, Pak. Tuan Muda suruh saya kirim ke Bapak, dan Bapak suruh datangin ke rumahnya. Ya, bagus. Tolong kirim sekarang ya. Baik, Pak. Sekarang aku kemana ya? Ke alamat ini dulu deh. Nanti aku balik di sini aja. Maaf kalau... Loh, mana orangnya? Tadi Amanda bilang orangnya udah nunggu saya. Gimana sih? Selamat siang. Mohon maaf, tadi saya ke toilet dulu. Pak Raditya? Pak Abimana Sudirja. Selamat siang. Senang bisa bertemu dengan Anda. Saya agak sedikit nggak menyangka ternyata Anda masih semuda ini. Tapi saya tidak sesukses Bapak. Anda bisa saja. Oh, sorry. Silakan duduk. Terima kasih. Ironis sekali melihat kamu tersenyum seperti itu kepada saya, Abimana. Sedikit pun kamu gak sadar, saya adalah orang yang menculik kamu. Sedikit pun kamu gak tahu, kalau saya adalah kakak tiri yang sangat benci sama kamu. Sebenarnya apa yang terjadi ya sama Mas Abi? Apa ya ini cuma gara-gara masalah kerjaan? Tapi selama ini aku kok gak pernah lihat dia kayak gitu. Apa mungkin ada sesuatu yang Mas Abi sembunyiin dari aku? Bu Kinan. Maaf, saya cuma mau ambil berkas. Berkas? Yang warna biru. Oh ya, sebentar ya. Ini Amanda. Makasih banyak ya. Bu Kinan kok masih di sini? Kayaknya Abi masih lama selesai meetingnya. Iya, saya tahu kok. Nggak apa-apa, saya mau di sini aja nungguin Mas Abi. Apa ada masalah sama Abi? Dia baik-baik aja kan? Iya, Mas Abi baik-baik aja. Bu Kinan tenang aja ya. Abi kalau lagi ada masalah emang selalu diam. Tapi nggak lama kok.
nanti juga baik lagi. Saya tahu banget gimana Abi. Permisi. Permisi. Kok nggak dikunci? Oke. Pak Raditya, jadi saya sudah membaca profil perusahaan Anda. Dan saya cukup terkesan atas apa yang perusahaan Bapak lakukan. Pembangunan apartemen, perumahan, mall, semuanya sukses besar. Harusnya saya yang berbicara seperti itu, Pak. Semua bisnis Bapak berjalan sukses. Ya, maka dari itu saya berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan Bapak. Karena saya ingin membangun satu apartemen terbaru buatan saya. Nah, silakan, Pak. Oke. Oke, dari proposal saya sudah cukup tertarik. Nanti saya akan kabari lebih lanjutnya ya. Silakan. Tapi saya berharap semoga bisa dapat jawaban positif dari Bapak. Ya, semoga. Maaf. Saya nggak bermaksud seperti itu. Saya cuma mau tenangin Bu Kinan aja. Iya nggak apa-apa kok Amanda, saya ngerti. Yaudah kalau gitu saya balik ke ruang meeting ya. Berkasnya udah ditungguin. Iya Amanda. Begitu dekat dan lamanya mereka pacaran dulu. Sampai-sampai Amanda masih ingat semua kebiasaannya Mas Abi. Apa yang akan terjadi ya? Kalau Mas Abi sampai tahu siapa sebenarnya Amanda. Dan apa Mas Abi akan marah sama aku karena aku nyembunyiin masalah ini? Enggak mungkin Mas Abi marah sama aku. Karena Mas Abi sendiri kan yang bilang kalau Alia itu masa lalunya dia. Lagian sekarang Amanda juga udah move on. Dia udah deket sama David.
Orang yang lakuin ini benar-benar gila. Gimana jalannya? Iya, Papa sayang. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Loh, Mas? Kok kamu berangkat lagi? Bukannya kamu baru pulang? Kamu gak mau makan dulu? Aku lagi banyak kerjaan, Karina. Nanti makan malam aja ya, aku di rumah. Pak, inget ya, Papa nggak boleh macem-macem sama Claudia. Kalau Papa macem-macem, nih, inget, Mama nggak kasih ampun ke Papa. Iya, Ma. Udah dong, jangan marah-marah. Kasian nih. Iya, Papa jangan macem-macem. Papa berangkat dulu ya. Nah, udah. Karina, aku berangkat ya. Jangan pada berantem. Lagi hamil juga. Enggak, Pak, enggak. Ada apa sih, Mbak? Kepo, pengen tahu ya. Tadi itu Mbak ngegapin Mas Herman sama Claudia. Terus Mbak tampar aja tuh sekretaris gatel. Apa? Baik, sekarang kalau kalian ingin ke toilet atau mau beli makanan, silakan. Tapi jangan terlalu lama ya, karena perjalanan masih jauh. Baik, Pak. Silakan. Akhirnya nyampe juga. Sayang, aku mau ke sana dulu ya. Mau lihat-lihat. Iya, hati ya, sayang. Sebentar. Bye. Anak. Aku tahu kamu pasti marah sama aku kan. Kamu dari tadi diem aja soalnya. Udah Ren, aku tuh lagi gamut. Aku bisa jelasin soal Sarah. Kamu tahu sendiri kan aku tuh sayang banget sama kamu. Di Ren, basi tau gak sih? Kamu tuh banyakan alasan tau gak? Aku bisa jelasin. Kamu dengerin dulu penjelasan aku. Mumpung Sarah lagi nggak ada di sini, aku bisa jelasin. Ren! Kamu tuh bisa diem gak sih? Bikin aku tambah emosi tau gak? Masa sih Mas Herman selingkuh sama perempuan itu? Itu nggak mungkin, Mbak. Ya iyalah, Mas Herman ngapain kalau dia nggak ada apa-apa sama Claudia? Ngapain dia mondar-mandir ke rumah sakit ngurusin orang tuanya? Udah gitu bayarin bil rumah sakitnya. Hello Karina, Mbak tuh tahu banget Mas Herman. Mas Herman nggak mungkin ngelakuin ini semua kalau nggak ada apa-apa. Kalau cuman kasihan, nggak mungkin Herman gitu loh. Aku nggak akan biarin Mas Herman selingkuh sama perempuan itu. Aku nggak akan biarin dia itu nyentuh Mas Herman aku. Pak Radit, saya terima kasih sekali loh atas waktunya. Sama-sama Pak Abimana. Semoga dengan ini perusahaan kita bisa sukses bersama. Ya, semoga. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak. Tunggu ya. David. Sorry. Kenalin, ini David.
Ini orang kepercayaan saya. Kalau saya lagi nggak ada, Pak Radit bisa langsung hubungi David. David yang bisa handle semuanya. Baik. David, Pak. Radit. Ya sudah kalau gitu, saya permisi Pak ya. Silakan. Ada Pak Fit. Temuda, saya udah ke rumahnya orang yang kirim email itu kemarin. Ini foto-fotonya. Sekian lama aku mencoba. Kurang ajar Fit orang ini. Dia pasti sengaja mau menyelakakan saya. Tapi caranya melalui Kinanti. Fit, kamu harus jagain istri saya. Terutama di saat saya lagi nggak ada. Saya nggak mau kalau Kinanti sampai kenapa-napa. Baik, Temuda. Saya akan pastikan nggak ada orang yang bisa nyakitin Ibu Kinanti. Saya pasti jaga dia. Mas Abi, David. Kalian lagi ngapain di sini? Kayaknya lagi ngobrol serius ya. Kamu sendiri ngapain di sini? Ini Mas, saya lagi nyariin Kiki nih, mau minta tolong untuk fotokopi tapi nggak ada, makanya saya nyari sampai ke lobi. Saya mau cari udara segar dulu. Fit, Mas Abi kenapa? Biasa, Kina. Lagi pusing mikir kerjaan. Malah ketawa. Emangnya ada yang lucu? Gimana? Enak rasanya diselingkuhin. Ya, begitulah perasaan Mbak waktu kamu rebut Mas Herman dari Mbak. Pelakor, ingat ya, karma itu ada. Dan kamu siap-siap aja ya. Siap dimadu istri ketiga. Mbak gak usah ketawa dulu deh. Emangnya Mbak mau kalau Mas Herman itu punya istri lain? Ya gimana ya, kalau Mbak sih udah pernah ngerasainnya di madu bini kedua. Jadi setidaknya Mbak itu udah kebal perasaannya. Kalau kamu kan masih baru. Kalau Mbak kan udah puluhan tahun hidup sama Mas Herman. Jadi kamu enjoy sama karma kamu. Enggak. Ini nggak bisa aku biarin. Berantem ya sama Reno? Kasian banget sih. Gue tahu pasti lo iri kan ngeliat Reno tuh lebih pilih gue daripada lo. Makanya tahu diri dong. Gue iri sama lo. Ngapain? Buang-buang tenaga, tau nggak? Lagian gue juga udah capek kayak gini. Gue pengen balik jadi anak yang dulu, yang punya harga diri, yang gak murahan dan manja kayak diri lo. Jaga ya mulut lo. Cewek kampungan kayak lo berani-beraninya ngehina gue, ha? Lo bener-bener ya makanya tahu diri dong jadi cewek. Biasa aja dong, kok lo kurang ajar banget. Reno juga gak suka sama lo. Reno tuh gue. Tahu diri makanya jadi orang lo tuh harus tahu diri. Kenapa teman kamu itu? Papa, bentar. Nih, lo ngalah aja sama gue. Lo Sudah. Kalian kenapa bertengkar?
Sekarang kita lanjutkan perjalanan ya. Pak, saya juga males sih berantem sama nih perempuan. Tuh bapak borgol aja, bapak lakban mulutnya. Ribet. Iya, kalau duluan juga. Sayang ah. Kok gak bisa sih? Evan, kamu kemana? Evan, aku butuh jelasin ini ke kamu, Van. Claudia, Herman ngapain kesini? Saya mohon Bapak pergi dari rumah saya sekarang juga. Claudia, saya mau jelasin semuanya. Biarkan saya masuk ya. Di luar aja. Saya kasih waktu Bapak bicara. Tapi setelah Bapak bicara, Bapak boleh pergi dari rumah saya. Claudia, saya mohon jangan resign-nya dari kantor saya. Saya minta maaf, Claudia. Gara-gara saya semuanya jadi begini. Lagian kamu gak mikir apa? Ibu kamu kan lagi sakit. Lagi butuh banyak uang. Kalau kamu resign, terus kamu dapat uang dari mana? Please, saya mohon kamu tetap kerja di kantor saya. Saya nggak akan balik. Saya punya harga diri, Pak. Sudah cukup istri Bapak merendahkan saya. Iya, Claudia, saya tahu. Kalau soal istri saya, biar saya yang urus. Nanti saya akan luruskan semuanya. Ya maklum dong, Claudia. Mereka kan perempuan, wajar kalau mereka itu cemburu, terus marah. Udahlah, yang penting kamu tetap kerja di kantor saya, ya? Saya tetap akan resign. Saya bisa cari kerjaan di tempat lain, Pak. Halo? Apa, Sus? Ibu saya kolaps. Ya udah, saya ke rumah sakit sekarang, Sus. Claudia. Saya anter ya. Tolong hargai saya. Udah yuk, kita balik aja. Sayang ini, tapi ini aku sakit tau nggak badan aku. Lagian si anak pakai dorong-dorong aku segala. Lo tau badannya gede juga pakai dorong-dorong aku. Lagian kamu ngapain sih punya selingkuhan cewek barbar kayak gitu? Kamu tuh harusnya sadar ya. Aku tuh lebih segalanya dari dia. Aku lebih berpendidikan dan aku juga tulus sayang sama kamu. Sar, aku udah bilang ya sama kamu. Hubungan kita itu cuma sebatas jalanin aja. Dan masalah perasaan aku sama Ana, kamu gak usah ungkit-ungkit lagi ya. Aku tuh beneran cinta sama dia. Dan perasaan itu gak bisa aku jelasin, Sar. Reno, sayang aku tahu. Tapi apa yang setelah kita jalanin, aku tuh semakin cinta sama kamu dan aku gak mau kehilangan kamu. Sayang, kamu harus putusin Ana. Kamu harus pilih salah satu dari kita. Kamu gak bisa kayak gini terus. Kamu tuh harusnya sadar kalau yang kamu butuhin tuh cuma aku, bukan dia. Aku yang lebih perhatian sama kamu, sayang.
Aduh. Mbak, pokoknya sekarang kita berdua itu harus kompak, Mbak. Gimana pun juga Mas Herman itu suami kita berdua. Kita harus lawan Claudia itu, Mbak. Mbak nggak boleh diem kayak gini aja. Mbak udah lawan dia, kok udah serang. Sekarang gantian kamu dong yang berjuang. Karina, kamu harus contoh saya. Gimana saya berjuang mati-matian untuk rumah tangga saya saat kamu datang untuk menghancurkan rumah tangga saya. Oke. Kalau gitu aku sekarang berjuang buat suami aku. Rasain kamu sekarang. Kamu baru tahu kan gimana rasanya diselingkuhin. Dan ini baru mulai. Karma kamu baru mulai. Ngapain pakai begini? Ntar taruh sini Mas Herman tahu lagi. Mbak, lihat suami saya nggak? Tadi saya cek di ruangannya nggak ada soalnya. Tadi saya lihat Tuan Muda naik rooftop, Bu. Ke rooftop? Oke, makasih ya. Kamu nikmatin saja penderitaan ini. Penderitaan ini tidak sebanding dengan penderitaan saya di masa lalu. Apa maksud Anda? Siapa Anda? Kamu penyebab penderitaan saya. Abimana, ayah kamu yang kamu banggakan itu gak seperti yang kamu bayangkan. Dia bukan orang baik. Apa jangan-jangan semua ini ulahnya Dharma? Apa dia sengaja ngelakuin semua ini ke saya? Tapi kenapa baru sekarang? Mas Abi. Mas Abi ngapain sih di sini? Saya lagi pengen sendiri. Kamu turun aja, Sa. Enggak, saya nggak mau turun. Mas Abi cerita dulu dong ke saya. Udah beberapa hari ini Mas Abi tuh kelihatan banget gelisah. Sebenarnya ada apa sih, Mas? Apa ini ada hubungannya sama penculikan kemarin? Mas Abi udah tahu siapa yang nyulik. Dia sengaja ya mau nyakitin Mas Abi. Sudah bilang gak usah banyak tanya, bisa gak sih? Saya lagi butuh waktu untuk sendiri. Maya salah ya. Kalau saya khawatir. Saya cuma nggak mau Mas Abi kenapa-napa. Ini kan istri Mas Abi. Saya nggak mau sampai kehilangan Mas Abi lagi kayak kemarin. Saya cinta sama Mas Abi. Sekarang kalau kamu sampai kenapa-napa, saya juga nggak cemas. Tugas saya harus menjaga orang-orang yang saya sayangi.
Permisi. Claudia mana? Claudianya nggak masuk, Bu. Ibunya sakit. Kalau suami saya di mana? Bapak pergi sama Ibu Marisa. Belum balik lagi ke kantor. Bukannya tadi udah nganterin Mbak Marisa? Udah mulai berani kamu sama aku ya, Mas? Kamu tahu rumah sakit tempat ibunya Claudia dirawat? Gak tahu, Bu. Saya bawa saksi-saksi dari TKP. Tolong dibantu ya. Siapa? Kalian bisa pulang ke rumah masing-masing. Keadaan sudah aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Makasih, Pak. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mari, Pak. Makasih, Pak. Kita boleh pulang. Sayang, nanti kamu anterin aku pulang ya naik taksi. Mau kan? Enggak. Kita pulang bertiga. Aku mau sekalian nganterin Ana. Kita bertiga sih. Ayo, An. Ana? Saya ngapain sih? Orang si cewek kampungan itu aja udah ninggalin kamu. Terus apa lagi coba yang harus dipertahanin dari dia? Gak ada. Ya udah mendingan sekarang kamu anterin aku pulang aja. Yuk. Ayo. Hai pelakor. Saya udah peringatin kamu, tapi kamu masih aja deketin suami saya. Dasar perempuan gak tahu diri. Perempuan murahan tau gak? Apa-apaan ibu ini? Ikut saya. Lepasin saya. Jangan pernah sentuh tangan saya. Ibu jangan fitnah saya ya. Saya nggak seperti apa yang ibu tuduhin. Emang benar suami ibu yang deketin saya, tapi saya nggak pernah tertarik sama sekali. Saya di sini lagi fokus ngurusin ibu saya. Jadi saya minta lebih baik ibu pergi dari sini sekarang, pergi. Lepasin saya. Hai pelakor. Ngaca kamu ya. Gak mungkin suami saya tuh mau sama kamu kalau bukan kamu yang godain suami saya. Saya udah bilang jangan pernah gangguin suami saya, tapi tetap aja gangguin suami saya. Kamu tuh bener-bener gak tahu malu. Jangan-jangan kamu mau ngeruk semua harta suami saya, iya? Tuh, kamu lihat, ibu kamu lagi terbaring di rumah sakit. Oh, jangan-jangan buat obatin semua biaya rumah sakit ibu kamu, iya? Jadi buat itu uang semuanya, iya? Kamu butuh uang! Saya peringatin sekali lagi sama kamu. Jangan pernah ganggu suami saya atau saya akan hancurin hidup kamu. Ibu kenapa bu? Suster! 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 Dokter! Suster! Suster! Dokter! Sus! Dok, tolong ibu saya dok. Tolong ibu saya. Ibu.
Ya, saya bisa keluar sendiri. Sekian lama aku mencoba. Saya tahu Mas Abi akan jagain saya apapun yang terjadi. Tapi saya juga mau Mas Abi itu cerita sama saya. Ceritain semuanya ke saya, Mas. Semua masalah yang Mas Abi, semua yang lagi Mas Abi hadapin. Karena saya nggak mau cuma ada di saat senang aja. Tapi di setiap saat. Tapi kalau Mas Abi emang lagi butuh waktu untuk sendiri, ya udah nggak apa-apa, saya ngerti kok. Tapi Mas Abi harus tahu, saya selalu ada buat Mas Abi. Jadi kapanpun kalau Mas Abi mau cerita, saya siap dengerin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong dicatat jam dan tanggal kematiannya. Baik, Dok. Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Ibu yang sabar ya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkehendak lain. Pasien sudah meninggal, Bu. Ibu saya nggak mungkin meninggal, Dok. Ibu saya nggak mungkin meninggal. Kami turut berduka cita, Bu. Ibu! Ibunya pakai meninggal segala lagi. Enggak. Ini bukan salah gue, tapi salah anaknya udah ngerebut suami gue. Mendingan gue pergi dari sini. Ibu nggak boleh pergi. Mas Abi pasti butuh waktu buat sendiri dulu. Kalau aku tetap di sini, nanti aku malah kepikiran dan sedih ngeliat Mas Abi. Lagi pula kalau Mas Abi pengen cerita, dia nanti juga bakalan cerita ke aku. Mendingan aku pulang aja deh. Toh aku juga belum ada proyek apa-apa.
Emangnya salah ya? Kalau saya khawatir. Apa saya terlalu keras ya sama Kinan? Kinan pasti khawatir banget sama saya. Ma. Ma. Aduh. Mama. Sarah, cantik Mama. Akhirnya anak Mama yang cantik ini pulang. Syukur, Mama senang banget tau gak sih? Ada yang lecet gak sayang? Mama periksa dulu. Muka kamu ada tumbuh jerawat gak? Ih, Mama. Udah dong gak usah lebay kayak gitu. Oh, Mama sih lagian ngejemput aku pakai telat segala. Sampai-sampai nih ya, si penjahatnya itu berhasil nemuin aku, Mah. Untung aja aku bisa ngelawan tuh si penjahatnya. Coba kalau nggak gimana tuh. Ya maafin Mama ya cantik Mama. Mama tuh tadi ke kantor Papa. Niatnya Mama ngajakin Papa untuk jemput kamu. Nggak taunya Mama malah ngeliat si Papa sama itu sekretaris gatel. Ya udahlah Mama nggak terima lah, enak aja. Mama tampar aja tuh sekretarisnya Papa. Mama tampar. Ya udah sayang, kamu nggak usah ikut mikir ya. Kamu kan capek baru aja nyampe rumah. Mama siapin makannya sayang ya. Cantik Mama, ujuk Mama kangen tahu. Sama aku juga. Ya udah, Mama siapin makan dulu cantik. Ya, oke. Akhirnya bisa sampai rumah juga. Kan kalau kayak gini nyaman banget nih. Udah lega deh sekarang. Kamu tuh bisa diem gak sih? Bikin aku tambah emosi tau gak? Bagus deh. Akhirnya si cewek Kamfiung itu tahu diri juga. Dia sekarang udah mirip pisah sama si Reno. Jadi gue udah gak punya saingan lagi deh. Lagian gue gak habis pikir ya sama si Reno. Ngapain coba nyanyain gue yang emang udah jelas cewek berpendidikan, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, generasi muda, penerus bangsa. Malah maunya sama si cewek kamfiungan kayak gitu, ya ampun. Downgrade banget sih, gak level gitu loh. Ya ampun, bisa-bisanya. Aku dong. Nanti kamu bangunin aku ya kalau udah sampai ya. Iya, tapi ini lepas. Sayang. Udah diem. Ngapain coba gue sedih kayak gini? Lo gak bisa nah kayak gini terus. Lo harus tegas tau gak? Pokoknya kalau nanti gue ketemu sama dia, gue harus putusin dia. Kayaknya tuh cowok tuh bener-bener gak ada pendirian sama sekali tau gak sih? Enaknya mainin perasaan gue gitu aja. Lo kan juga tahu nah, di awal kenalan aja tuh dia udah gak bener. Kenapa coba harus jatuh cinta sama dia? Kenapa harus kasih percayaan ke dia? Kenapa harus cinta sama dia? Saya cuma gak mau Mas Abi kenapa-napa. Saya gak mau sampai kehilangan Mas Abi lagi kayak kemarin. Saya cinta sama Mas Abi. Sekarang kalau kamu sampai kenapa-napa,
Saya juga nggak cemas. Tugas saya harus menjaga orang-orang yang saya sayangi. Kinan? Kok sudah pulang? Oma. Iya, Oma. Kamu ada apa? Kinan nggak kenapa-napa kok, Oma. Mungkin kamu capek ya? Perlu istirahat. Oma, Kinan boleh nanya sesuatu nggak ke Oma? Boleh. Kamu mau tanya apa? Oma dulu waktu sama Opa, pernah nggak nyembunyiin rahasia? Kok kamu tanya hal seperti itu lagi? Gak apa-apa Oma, Kinan cuma mau tahu aja gimana Oma sama Opa dulu. Oma nggak pernah menyembunyikan rahasia dari Opa. Oma selalu terbuka. Apapun Oma bicarakan. Baik itu buruk atau itu pahit, Oma selalu bicara apa adanya. Karena buat Oma, kejujuran dalam suatu hubungan itu adalah segalanya. Kemana ya si Kinanti? Siang, Tuan Muda. Sorry. Lihat istri saya. Oh, Ibu Kinan. Tadi saya lihat Ibu pergi naik taksi, Tuan Muda. Yaudah, kamu boleh balik kerja. Apa saya udah segalak itu ya sama dia? Oma sama Opa juga sudah berjanji bahwa kita tidak akan pernah menyembunyikan apapun. Itu sebabnya Kinan, perkawinan Oma dan Opa langgeng sampai kemudian Opa dipanggil sama Tuhan. Mana sih dia, kok nggak diangkat telepon saya? Kamu juga yakinan, jangan pernah merahasiakan apapun dari Abi. Karena kejujuran itu penting sekali dalam satu hubungan. Sekali kepercayaan itu hancur, akan hilang dalam hitungan detik. Dan membutuhkan waktu seumur hidup untuk mendapatkannya kembali. Oma di telepon juga nggak diangkat. Pada kemana sih? Ya Oma. Makasih ya Oma. Ya udah kalau gitu Kinan ke kamar dulu, mau istirahat. Iya. Kinan. Apa ada yang kamu sembunyikan dari Mas Abi? Enggak Oma.
Gak ada yang disembunyiin apa-apa kok. Benar? Bener, Oma. Ya sudah. Kinan ke kamar ya. Ya. Oma bener. Aku gak mungkin nyimpen rahasia ini selamanya. Aku gak mau kepercayaan antara Mas Abi dan aku jadi rusak. Apapun resikonya aku harus kasih tahu Mas Abi. Sekian lama aku mencoba. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Aku harus jujur sama Mas Abi kalau Amanda itu adalah Alia. Aku harus terima konsekuensinya. Karena aku gak mau sampai ada kebohongan lagi di antara kita. Ya apapun konsekuensinya aku harus ngomong sama Mas Abi sekarang. Aku harus kasih tahu dia. Kok mati sih? Saya udah ke rumah orang yang ngirim email kemarin. Ini foto-fotonya. Ini semua pasti gara-gara foto itu. Sekarang saya harus bohongin Kinan. Sekarang saya harus rahasiain ini semua dari Kinan. Dan kalau semua ini memang benar perbuatan Dharma, sekalipun dia kakak tiri saya nggak akan kasih ampun. Saya akan cari dia sampai ketemu. Ma, Adik sedih lihat Mama kayak gini. Papa kemana sih? Kok nggak nyalain kita? Kalau ada Papa, pasti Mama digendong ke rumah sakit. Papa kamu itu udah gak sayang sama kita. Makanya kita ditinggal. Tapi aku kangen sama Papa. Aku mau ketemu Papa. Papa kamu yang buat Mama seperti ini. Mama, cepat sembuh ya, Ma. Iya, ya. Koyan. Abi, sini lah. Ini Papa bawain. Aduh. Bagus nggak? Bagus. Ternyata Mama benar. Apa udah gak sayang lagi sama aku? Siapa itu? Dasar anak nakal! Berhenti!
Bu. Alhamdulillah, akhirnya ada yang beli juga. Dari tadi saya di sini, ya ampun, nggak laku-laku ini bunga. Iya Bu, saya mau beli apa ya? Ini aja deh. 1 ya Bu. Bentar. 1 aja mas, nggak 2 atau 3 gitu? Ya udah, saya beli 2 lagi nih. Nah, oke. Nah, 3 ya Bu ya. Buat pacarnya apa buat istrinya? Bisa. Udah, kembalinya buat Ibu aja. Ah iya, makasih banyak ya mas. Sama-sama. Makasih Bu. Sama-sama. Mas, ini foto baru? Iya Bu, tadi Tuan Muda suruh pajang di sini. Bagus ya Bu, serasi banget mereka. Kapan ya Bu, saya bisa kayak mereka? Ya ampun, aku sampai lupa nge-charge. Sampai lupa nge-charge gini sih. Semoga nggak banyak teleponnya dari Mas Abi. Ya ampun, miss call-nya banyak banget. Dari mana aja sih kamu? Saya cariin kamu, saya teleponin, handphone nggak aktif. Gimana sih? Ini saya lagi di kamar, Mas. Iya, saya juga bisa lihat kok kalau kamu lagi di kamar. Kamu kenapa sih? Pulang nggak bilang-bilang sama saya. Mana pulang sendirian lagi naik taksi. Kamu lupa apa? Keluarga kita tuh banyak yang ngincer. Maaf ya Mas Abi. Tapi tadi saya cuma mau kasih waktu sendiri aja untuk Mas Abi. Ya kan tadi Mas Abi belum mau cerita ke saya apa yang lagi dipikirin. Jadi ya udah, saya putusin aja untuk pulang. Saya nggak peduli ya. Itu nggak bisa jadi alasan untuk kamu matiin HP kamu. Iya Mas, maaf. Ini handphonenya mati sendiri, bukan saya matiin. Baterainya habis. Tadi saya lupa ngecharge. Tadi pas sampai rumah juga langsung diajak ngobrol sama Oma. Jadi nggak ngecek handphone. Ya udah, bikin panik aja kamu. Ini Mas Abi sendiri mau kemana? Tadi saya pikir Mas Abi masih mau di kantor karena banyak kerjaan. Saya kalau nggak panik nyariin kamu, mungkin saya masih di kantor sekarang. Ya udahlah, kamu udah di rumah kan? Saya mending balik lagi aja ke kantor. Maaf ya, udah bikin Mas Abi khawatir. Manda? Hai. Kamu kelihatan serius banget. Kamu nggak apa-apa? Nggak, aku nggak apa-apa kok. Aku cuman seneng aja bisa balik ke kantor lagi. Ini buat kamu. Buat aku? Yap. Ini hadiah dari aku. Karena kan ini hari pertama kamu balik kerja lagi. Biar kamu tambah semangat gitu. Makasih ya. Sama-sama. Manda, kamu beneran baik-baik aja?
Sebenarnya Fit, kayaknya aku belum terlalu siap deh balik ke kantor. Soalnya badan aku lemes banget. Oh ya udah, aku antar kamu pulang aja ya. Kamu jangan maksain diri kamu buat kerja. Nanti kalau ngedrop lagi gimana? Tapi... Nggak usah. Kamu istirahat aja ya. Aku antar kamu pulang. Nanti aku kasih tahu sama Tuan Muda. Pasti dia ngerti kok. Ya? Yuk. Gak apa-apa, Fit. Gak apa-apa. Mbak! Apa sih? Ini bener-bener gawat tau gak sih? Gawat apanya yang gawat? Datang ngagetin. Apanya yang gawat? Ya itu Mbak. Ibu si pelakor itu. Maksudnya kamu Claudia, sekretarisnya Mas Herman. Ya iya Mbak, siapa lagi kalau bukan dia? Ya terus, kenapa sama ibunya? Mbak, ibunya meninggal. Ibunya meninggal setelah aku maki-maki anaknya. Apa? Jadi ibunya Claudia meninggal gara-gara kamu? Mbak jangan ngomong kayak gitu dong. Loh, emang kenyataannya begitu kan? Kamu maki-maki Claudia di depan ibunya. Iya kan? Iya sih, tapi Mbak jangan ngomong kayak gitu juga kali. Aku takut sama Mas Herman kalau aku dimarahin gimana. Ya, yang pasti Mas Herman marah lah. Gara-gara kamu nekat main ngelabrak Claudia di depan ibunya yang lagi sakit. Ya wajar Mas Herman marah lah sama kamu. Mbak harus bantuin aku. Kok jadi Mbak suruh bantuin kamu? Ini kan masalah kamu. Urus aja sendiri. Mbak tunggu. Apa lagi? Mbak nggak boleh pergi kayak gini aja dong. Karena Mbak udah ngompor-ngomporin aku supaya aku marahin si Claudia itu. Coba aja, kalau nanti aku dimarahin sama Mas Herman dan Mbak nggak mau bantuin aku akan bawa-bawa nama Mbak. Amanda, kamu kenapa kok diam aja? Sepanjang jalan ini, kok nggak ngobrol, tumben? Nggak apa-apa, Fit. Aku cuma capek aja. Apakah kamu sedih karena kamu harus lihat Tuan Muda hari ini? Sedih? Kenapa harus sedih? Ya, mana aku tahu. Siapa tahu aja kan. Aku udah ikhlasin semuanya, Fit. Ya, aku tahu sih. Emang gak mudah kalau ingat semua udah yang dilakukan sama Anita ke aku. Tapi sekarang Abi udah sama Kinan. Jadi buat apa aku ngungkit masa lalu? Dan lagian juga gak ada gunanya kan? Kita mengejar yang udah pergi ninggalin kita. Apalagi dia gak mencari kita sama sekali. Kejujuran itu penting sekali dalam satu hubungan. Sekali kepercayaan itu hancur, akan hilang dalam hitungan detik dan membutuhkan waktu seumur hidup untuk mendapatkannya kembali. Seharusnya aku emang gak nyembunyiin apapun dari Mas Abi. Rahasia sebesar ini Mas Abi harus tahu. Kalau aku terus merahasiakannya, sama aja aku nipu Mas Abi. Aku gak mau Mas Abi kecewa dan marah sama aku lagi.
Mendingan sekarang aku balik ke kantor aja. Aku harus kasih tahu yang sebenarnya sama Sabi. Sekian lama aku mencoba. Ayo, kita sama-sama ketemu Pak Abimana. Ya. Ayo, Pak. Maaf Bapak-Bapak, ada perlu apa ini? Kami ingin bertemu Tuan Muda Abimana. Maaf, kalian semua tidak bisa masuk. Anda tidak bisa menghalangi kami. Kami harus bicara dengan Tuan Muda, paham? Ayo masuk. Ayo kita masuk. Ayo kita masuk. Sudah minggir. Tolong panggil Tuan Muda sekarang ya. Pak, jangan masuk Pak, stop Pak. Iya Pak, ada apa Pak? Mereka ingin ketemu dengan Tuan Muda Abimana. Kami ingin bertemu dengan Tuan Muda Abimana. Pertemukan kami dengan dia. Oke Pak, tenang aja ya. Kita bisa bicarakan semua ini dengan baik-baik ya. Ada apa ya itu? Hei, kamu nggak bisa ketuk pintu dulu apa? Saya pecat kamu. Maaf Tuan Muda, saya panik banget. Itu di lobi ada warga yang nuntut Tuan Muda. Mereka menerobos masuk. Tuan Muda, mana ganti rugi yang Anda janjikan? Sampai sekarang belum dibayarkan. Benar. Anda harus tanggung jawab dan ganti rugi 3 kali lipat. Betul itu. Saya Irawan, pengacara yang mewakili mereka. Kami kesini karena dari pihak Bapak belum ada juga penyelesaian atas kasus ini. Dan kami juga telah melaporkan saudara Reno ke polisi. Suruh mereka ke ruangan saya, Fit. Jangan seperti orang yang nggak punya pendidikan seperti ini teriak-teriak. Baik, Tuan Muda. Mari Pak, ikuti saya. Ya Allah, kasihan Mas Abi. Dia pasti pusing banget karena harus hadapin masalah semen oplosan itu. Aku nggak mungkin cerita ke Mas Abi sekarang. Aku nggak mau nambah beban pikiran Mas Abi. Claudia, Ibu. saya dengar dari suster katanya ibu kamu. Iya. Ibu saya udah meninggal. Itu semua karena Anda. Karena 2 istri Anda terus memfitnah saya. Claudia, saya... Cukup, saya udah muak sama Anda. Anda itu cuma bikin masalah dalam hidup saya. Saya minta sekarang juga Anda pergi dari sini. Tapi saya... Pergi! Satpam! Claudia. Satpam! 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 Iya Bu, ada yang bisa dibantu Bu? Saya minta Bapak usir orang ini. Saya nggak mau lihat ada dia lagi. Dia udah bikin ibu saya meninggal. Maaf Pak, sebaiknya Bapak pergi dari sini Pak. Silakan Pak. Claudia, saya cuma... Lepasin saya. Ayo Pak. Baik. Mari Pak, silakan Pak. Tolong jangan bikin keributan di sini Pak. Silakan Pak. Claudia. Oh, Mai. Non Kinan ngapa sih? Dari tadi bolak-balik aja. Udah kayak gosokan, Non. Non, kok ada polisi, Non? Selamat siang. Siang, Pak. Apa saudara Reno Sudirja ada di dalam? Bi, ada nggak?
Ada non di kamarnya. Bisa tolong tunjukkan kami di mana kamarnya? Bisa Pak, ayo Pak, Jumi antar. Terima kasih. Ya, mari Pak. Mari Pak. Oma! Oma! Ada apa, Jum? Oma! Selamat siang, Pak. Ada apa ini? Ini Oma, bapak-bapak polisi nyariin Mas Reno. Reno. Ada apa ini? Bapak-bapak polisi ini nyariin Reno, Mbak. Untuk apa lagi ya Pak nyari anak saya? Bukannya pembunuh itu udah ditangkap? Saudara Reno dituntut atas kasus penipuan yang menimbulkan banyak korban. Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, kami harus menahannya. Ini surat penangkapannya. Jadi di mana dia? Reno ada di sana, di kamarnya. Oma? Terima kasih atas kerjasamanya. Pak. Tunggu sebentar Pak, ini bisa dijelaskan baik-baik Pak. Maaf Bu, kami hanya menjalankan tugas. Tapi Pak, tunggu dulu Pak. Pak, saya bisa jelaskan semuanya Pak. Tuan muda, Anda harus bertanggung jawab ya. Kembalikan uang kami. Betul sekali, Pak. Kita sudah sangat dirugikan. Dan jangan coba-coba lari dari masalah. Saya nggak pernah lari dari masalah. Saya akan ganti rugi sesuai janji saya dulu. Tapi semuanya perlu proses. Maaf Pak Bimana. Klien kami sudah cukup memberikan waktu. Jadi tolong, jangan ditunda lagi. Saya nggak pernah mau menunda-nunda masalah. Saya ingin masalah ini cepat selesai. Tapi semuanya perlu proses. Semua butuh waktu. Saya mohon bersabar. Baiklah. Kalau begitu, silakan tanda tangani surat perjanjian ini. Silakan. Perjanjian apa ini? Surat perjanjian dan tuntutan kami. Dan di situ sudah ada batas waktunya. Silakan, Pak. Mas Abi tolong! Gimana pun caranya, desak Abimana, ancam dia juga masuk penjara. Saya mau hidup dia benar-benar kacau setengah mati. Kinan! Aku pikir aku bisa relain kamu, tapi ternyata nggak semudah itu, Bi. Aku nggak sanggup. Kamu pernah lewatin hal yang lebih buruk daripada semua ini. Kamu lebih kuat dari ini, Abimana.